Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Anisul Fatah selaku dosen pengampu mata kuliah Finansial Teknologi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Febriani, saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Di sini saya akan membacakan sebuah materi yang bertemakan tentang inovasi perusahaan. Adapun dua pokok pembahasan dari materi ini terdiri atas. Yuk, kita langsung saja ke materinya. Sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu ada kisah sukses dari perusahaan yang mendirikan perusahaan fintech serta entrepreneur yang menerapkan inovasi pada organisasi global secara luas. Di zaman sekarang sudah banyak para pengusaha dan perusahaan yang memanfaatkan digital teknologi dalam mengembangkan usahanya. Salah satu perusahaan yang telah mendirikan fintech yaitu Lyots Banking Group. Saat ini sudah banyak perusahaan pelanggan pribadi, bisnis dan nirlaba di Lyots Banking Group sudah memanfaatkan kekuatan digital. Kekuatan digital sudah semakin berkembang dan ini adalah waktu yang tepat untuk terlibat dalam fintech, dan di Lyots Banking Group bertekad untuk memainkan peran besar dalam sistem ekonomi fintech dengan terlibat dalam debat, berkontribusi pada inovasi berkelanjutan dan berinvestasi di masa depan. Tentang Lyots Banking Group, hubungan Lyots Banking Group dalam kehidupan sehari-hari dengan pelanggan terus berkembang, bukan karena kebutuhan keuangan mereka berubah secara fundamental, tetapi karena mereka ingin berinteraksi dengan cara yang berbeda. Harapan mereka tentang bagaimana Lyots Banking Group harus melayani mereka ditentukan oleh bagaimana bisnis terbaik di dunia memanfaatkan digital. Untuk alasan ini, digital menjadi inti dari strategi Lyots Banking Group dan mendukung keseluruhan misi perusahaan untuk membantu Inggris menjadi makmur. Transformasi digital Lyots Banking Group. Sebagai digital 100 leader, prinsip panduan Lyots Banking Group itu sederhana, yaitu berada di satu tempat yang diinginkan oleh pelanggan. Hanya 4 tahun yang lalu tidak ada pelanggan yang menggunakan aplikasi perbankan seluler. Saat ini, Lyots Banking Group memiliki 6 juta pelanggan seluler yang aktif, dan banyak dari pelanggan ini mereka berpikir bahwa seluler adalah cara utama mereka untuk online. Pada tahun 2014, lebih dari 40% pengguna produk baru pelanggan Lyots Banking seperti giro, pinjaman pribadi, atau kartu kredit dipenuhi melalui digital. Untuk mengimbangi pergeseran dalam preferensi pelanggan ini, Lyots Banking memberikan promosi dan pengalaman yang ditingkatkan kepada pelanggan dalam setiap bulan. Sekarang kita akan membahas tentang masa depan Lyots Banking Group. Lyots Banking Group akan membuat digital lebih mudah diakses oleh semua pelanggan, dan salah satu cara untuk melakukannya ialah dengan melibatkan 20.000 digital champion yang direkrut dari rekan Lyots Banking Group. Pada tahun 2017, digital champion ini berjanji untuk secara aktif membantu pelanggan, teman, keluarga untuk mendapatkan lebih banyak manfaat saat online. Lyots Banking Group dapat dan akan memainkan peran penting dalam membantu menyediakan akses yang diperlukan ke digital, tetapi untuk memanfaatkan kekuatan penuhnya dan membuat dampak yang langgeng, organisasi seperti Lyots Banking dan komunitas fintech harus menggabungkan kekuatan mereka dan bekerja sama dengan kemitraan. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu ada inspirasi dari pendiri eToro, jaringan investasi sosial terbesar di dunia. Di jaringan investasi sosial, eToro telah mengubah dirinya dari pengamat amatir pasar keuangan menjadi pedagang profesional hanya dalam 3 tahun. Pengikut globalnya sedang menunggu untuk melihat pergerakan investasi berikutnya di pasar keuangan dunia.
Apalagi pada tahun 2015, portofolio investasinya sudah naik sebesar 25%. eToro berdiri pada tahun 2006. Selanjutnya, menskalakan jaringan. Pada tahun 2010, mereka mendirikan jaringan investasi sosial pertama di dunia yang dinamakan dengan eToro Open Book, yaitu tempat anggota komunitas online dapat mengikuti satu sama lain. Ini tidak hanya membangun jaringan pedagang, tetapi kerumunan cerdas yang mengumpulkan berita keuangan dan investasi dalam umpan berita pribadi. Pedagang sekarang dapat mengonsumsi berita keuangan pada umpan pribadi mereka, dan sebagai tanggapan perdagangan menurut informasi ini, mempromosikan keputusan investasi mereka kepada jutaan orang di jejaring sosial lain. Disalin dan diikuti dapat menjadi bisnis yang menguntungkan bagi para pedagang mereka yang paling populer. Program investor populer mereka memungkinkan pedagang untuk menerima 2% dari aset yang mereka kelola secara pasif. Ini adalah masa depan pengelolaan uang, sektor yang terkenal dengan eksklusivitas, biaya, pengawasan asap, dan cerminannya. Pada tahun 2015 bulan Juli, jaringan eToro mencakup 4,5 juta pengguna terdaftar di 170 negara. Ratusan instrumen keuangan dapat diperdagangkan di eToro, dan investor kami dapat menyalin, mengikuti, dan berinteraksi satu sama lain dalam hampir semua bahasa di seluruh dunia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.